Negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Seperti kata Bapak Prabowo, apakah Republik Indonesia ini masih ada tahun 2030? Saya mungkin mengatakan Pak Prabowo, kalau saya hitungnya tahun 2025. Cina sedang membangun kekuatan bersenjatanya, geostrategi, geoekonomi, geopolitik. Indonesia akan tempat saja konflik Pasifik. Bang Rizal melihat bahwa kalaupun Indonesia punah bisa bermula dari Papua? Sangat mungkin. Bagaimana logikanya? Aiman, kalau ada ketidakpuasan wilayah seperti ini, akhirnya Indonesia bisa pecah. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Lalu apa pandangan Anda terhadap kondisi yang ada sekarang ini? Ya, saya kira kita ini sampai pada tahapan di mana agak kritis ya. Apa itu? Saya Mas, ini sudah sampai pada kesimpulan ya bahwa Papua itu a matter of time akan lepas. Apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan proposal referendum di Papua untuk Amerika. Itu kira-kira bulan Agustus. Bulan September ada konferensi di Melbourne, Australia. Seorang tokohnya referendum Timor Timur, Damien Kingsbury, mengatakan saya sudah mendapat proposalnya Pak Jokowi tentang referendum di Papua. Artinya apa? Sama seperti Timor Timur, begitu ada referendum, begitu Papua hilang. Problem pelanggaran HAM dan seterusnya. Nah, masalah-masalah itu kan sampai sekarang tadi kita mendengarkan juga nggak sepenuhnya bisa tuntas selesai hari ini. Kalau ini nggak selesai, ini seperti batu kerikil nih kita. Nanti melangkah ke depan terus aja gitu ya. Jadi ini harus ada solusi untuk masalah pelanggaran HAM. Teman-teman di Papua sepertinya sudah nggak sabar dengan solusi domestik. Dibawa ini ke ranah internasional. Dulu kalau kita ngomongin soal pelanggaran HAM, soal ini adalah ya kita bicara itu sebagai isu domestik. Itulah sebagai GPK, sebagai OPM dan seterusnya. Tapi hari ini menjadi fenomena global. Di mana-mana orang bicara itu, gitu ya, di Vanuatu, di Pasifik, di Inggris, di Eropa, di Afrika, di Amerika, di Kanada. So, ini kan penting berarti. Dan kita, teman-teman di Kemlu, benar-benar kewalahan menghadapi ini, begitu. Dan ini pemainnya adalah pemain baru, yang dengan cara-cara diplomasi yang baru menggunakan logika demokrasi, pakai seperti kita ngomong, seperti narasi kita, narasi demokrasi dan human rights, dibawakan di fora-fora internasional, masuk ke semua institusi tadi, gitu ya. Di Dewan HAM ada, di Indigenous Peoples ada, di MRG ada, di PIF ada. Ini kan, nah ini problems. Ini bagaimana kita mau kita respons, gitu ya. Kan harus dialog, harus dibicara, gitu ya. Supaya kita nanti melangkah ke depannya ini. Masa lalu itu kan pembelajaran ke depan. Ke depan ini melangkahnya jadi selesailah itu semuanya. Yang ketiga adalah, saya nggak tahu Mas Welik, saya masih punya waktu apa enggak. Cepat atau lambat Indonesia akan kehilangan Papua. Sengaja atau tidak sengaja, mau atau tidak mau kita akan kehilangan Papua, karena kita gagal merebut hati orang Papua. Dr. Adan Buyung Nasutionya, SHLBH Jakarta, Rabu, 16 November tahun 2011.